sebentar Pak Kepala. Bagaimana kabarnya dulu hari ini? Alhamdulillah. Kemarin sebenarnya saya ingin bertemu dengan Pak Kepala, tapi kata guru-guru katanya Bapak lagi ada kegiatan rapat gitu. Ya, kebetulan ada rapat bersama komite kemarin tuh. Oh iya. Ini Pak, saya minta waktunya sebentar, ingin mewawancara Bapak mengenai pengambilan keputusan Bapak selaku pimpinan di SD Balida 4 ini Pak. Ya. Boleh ya Pak ya? Ya, siap. Langsung saja ya Pak. Pertanyaan pertama nih Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral? Yang saya pahami kalau masalah kasus dilema etika sama rujukan moral itu tentunya ada perbedaannya, Pak. Ya. Kalau dilema etika itu kasus yang pada satu kasus itu kedua belah pihak itu pada posisi yang benar. Kalau rujukan moral itu kasus yang berbeda dari dilema etika. Maksudnya kalau tadi kedua belah pihak itu dalam posisi yang benar, kalau rujukan moral itu antara pihak yang satu dengan yang lainnya ada yang benar dan ada yang tidak benar gitu. Itu yang saya pahami. Berarti mungkin cara sudut pandang Bapak itu mencari kebenarannya ya. Kalau benar dengan benar itu dilema etika, mungkin identifikasinya seperti itu ya Pak ya. Kalau rujukan moral itu tadi menurut Bapak kalau salah satu benar dan satu salah mungkin itu bisa digolongkan sebagai rujukan moral. Baik, selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang sama-sama benar atau sama-sama mengundang nilai kebajikan? Jadi masalah dilema etika. Betul ya, Pak, gitu Pak. Kalau menurut pengalaman saya yang biasa saya tangani di sekolah ini, ketika kita menghadapi kasus dilema etika, yang saya lakukan yang pertama itu membangun kesadaran dari kedua belah pihak agar mereka menyadari ketika walaupun mereka benar tapi kan harus diselesaikan. Jadi intinya yang pertama yang saya lakukan itu membangun kesadaran dari kedua belah pihak. Itu mungkin yang kedua, ketika kita tidak mampu untuk membangun kesadaran dari kedua belah pihak, tentunya kita harus berkoordinasi dengan para senior gitu, yang ada di sekolah. Ya Pak. Selanjutnya ini masih berkaitan dengan tadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menangani kasus-kasus ini? Ya, berarti yang dua kasus tadi ya? Betul. Ya. Perlu kita identifikasi dulu ketika terjadi kasus dilema etika. Tentu itu kalau bisa dibandingkan itu kasus yang lebih sulit daripada kasus yang kedua. Kenapa? Karena pada kasus dilema etika itu kedua belah pihak benar pada posisi yang benar, dan ketika kedua belah pihak pada posisi yang benar, tentunya mereka akan berpegang pada prinsip kebenaran yang dia pegang. Nah, kembali lagi ke tadi, apa yang saya lakukan di sini itu yang pertama, langkah saya biasanya itu membangun kesadaran dari kedua belah pihak. Bagaimana caranya? Ya kita terus berkomunikasi agar timbul kesadaran dari kedua belah pihak itu untuk menyelesaikan masalah. Ketika sudah timbul kesadaran, baru kita akan lebih mudah untuk menyelesaikan permasalahan dilema etika. Itu ya Pak ya. Ya, kalau yang kedua, rujukan moral. masalah rujukan moral itu tentu kita akan lebih gampang cara penyelesaiannya. Kadang kala saya mengambil keputusan yang tegas, karena kedua belah pihak itu ada yang intinya ada yang harus dibela dan diluruskan, dan ada yang harus diredam karena posisinya emang salah gitu. Berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap
efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau yang paling efektif sekali itu langkah-langkah tadi yang pertama. Langkah tadi yang pertama itu membangun kesadaran lagi ya, kembali ke sana, membangun kesadaran. Sebab kalau dua belah pihak udah sadar, itu akan lebih mudah kita menyelesaikannya gitu. Itu yang lebih efektif. Tapi ketika itu tidak bisa dilakukan, ya tetap kita harus berkoordinasi dengan berbagai pihak, dengan senior, bahkan mungkin dengan komite sekolah. Berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya mungkin yang namanya manusia itu punya sifat egois ya. Dia akan berpegang pada prinsipnya, jangankan benar, salah pun kadang-kala yang namanya manusia itu berpegang pada prinsipnya. Nah, tantangannya mungkin ketika pada kasus itu yang orang yang menjalani kasus itu kurang kesadaran, itu menjadi tantangan bagi kita. Bagaimana cara menyelesaikannya? Bagaimana kita membangun kesadaran pada dua orang tersebut begitu? Meredam supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Oke Pak, apakah Bapak mempunyai sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penjelasan kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat itu juga atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau pertanyaan seperti itu, kita tentunya harus melihat kadar ringan atau beratnya kasus tersebut. Ketika kasus yang kita hadapi dan harus kita selesaikan itu ringan, biasanya saya itu langsung membereskan permasalahan tersebut waktu itu juga. Tetapi ketika kasusnya lumayan agak berat, tentunya akan ada tenggang waktu dan kita harus berkoordinasi ke berbagai pihak untuk menyelesaikan kasus tersebut, sehingga perlu waktu berulang bahkan untuk menyelesaikannya begitu Pak. Oke. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Ya. Kalau yang membantu kadang-kala yang menginspirasi untuk penyelesaian kasus tersebut, kalau saya di sini kan ketika ada masalah di sekolah, prinsip saya di sini kita adalah keluarga. Jadi ketika ada persoalan sekecil apapun kita selesaikan bersama. Apalagi ketika saya sebagai pimpinan tidak bisa menyelesaikan permasalahan itu secara pribadi. Tentunya sebagai keluarga saya akan berkoordinasi dengan para senior saya di sini. Kalaupun masih tidak tercapai untuk penyelesaian kasus tersebut, mungkin saya akan berkoordinasi dengan komite sekolah yang merupakan sesepuh di SD saya ini. Seperti itu Pak. Intinya koordinasi apa ya? Ya, koordinasi. Mengedepankan kekeluargaan gitu dalam pengambilan keputusan itu. Oke, berikutnya Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Kalau secara pribadi menurut saya, prinsipnya ketika ada masalah itu pembelajaran bagi kita untuk pendewasaan diri. Walaupun mungkin usia kita sudah di atas 40 misalkan, atau di atas 50 ataupun di bawah itu, yang namanya masalah itu, penyelesaian masalah itu pembelajaran diri kita untuk bisa bersikap lebih baik lagi, bersikap lebih bijak lagi dalam penyelesaian masalah. Jadi intinya pembelajaran yang saya ambil ketika menyelesaikan kasus-kasus tersebut itu merupakan pembelajaran atau pendewasaan diri saya, apalagi sebagai pimpinan, untuk menyelesaikan permasalahan itu secara bijak, sehingga kedua belah pihak yang bermasalah merasa puas dan nyaman. Seperti itu Pak. Itu ya Pak. Luar biasa Pak, ini penjelasannya gitu. Mungkin itu terjadi apa ya?
pernah terjadi. Iya, kalau sering terjadi di kalau, Etika. kalau di lingkungan sekolah itu sering terjadi, Pak. Ya. Terutama kalau anak dengan anak bermasalah, kedua-duanya sama-sama benar, mengadu ke orang tua gitu kan. Kadang-kadang seperti itu kalau di lingkungan sekolah dasar. Orang tuanya tahunya laporan dari anaknya seperti ini, mereka merasa diri paling benar, kadang-kadang seperti itu. Jadi banyak kasus-kasus seperti itu yang harus diselesaikan di lingkup sekolah dasar. Terima kasih Pak, penjelasannya luar biasa. Saya banyak belajar dari kepemimpinan Bapak di sini. Ya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Yuk, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Kepala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, bagaimana kabarnya nih? Kita jarang ketemu nih. Ya, alhamdulillah saat ini dalam keadaan baik. Walaupun Ya. kemarin saya terkena sedikit flu gitu Oh, ya. gitu ya. Alhamdulillah Mudah-mudahan sekarang udah baik sehat lagi ya Pak ya. Amin. Ini amin, Pak amin, mohon amin. mohon maaf nih, saya minta waktunya sebentar gitu. Boleh nggak Pak? Silakan. Ini saya ingin mewawancari Bapak dalam beberapa pertanyaan nih terkait dengan cara-cara pengambilan keputusan selaku pimpinan Bapak di sekolah ini. Siap ya Pak ya? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Ini Pak, yang pertama yang ingin saya tanyakan langsung saja Pak. Selama ini bagaimana nih Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang termasuk dilema etika atau itu masuk bujukan moral gitu? Jadi kalau apa namanya menelaah pertanyaan tadi ya. Di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah mengidentifikasi dilema etika dan bujukan moral. Betul. Yang namanya dilema etika itu jadi dilema permasalahan kasus yang unsurnya sama-sama benar. Ya, kedua belah pihak benar. berarti Kedua ya, belah Pak? pihak benar. Nah, Jadi bikin bingung Jadi, gitu Pak ya? justru itu yang makin bingung gitu. Ya. Yang sangat bingung seperti itu karena kita harus jeli menelaah permasalahannya atau kasusnya untuk menentukan putusan yang paling benar gitu kan. Ya. Jangan sampai menyakiti seseorang gitu ya. Salah sebelah pihak. Iya, sebelah pihak gitu. Nah, sementara untuk bujukan moral sendiri menurut Bapak bagaimana cara membedakannya? Kalau bujukan moral, nah ini ada sisi yang berbeda. Yang pertama itu permasalahannya atau kasusnya benar, yang kedua salah gitu. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya misalkan ada seorang guru ya yang dia minta izin datang ke rumah saya, tetapi dia memberikan embel-embel atau imbalan kepada saya, misalkan memberikan rokok atau uang lah gitu. Nah, justru di sana saya bingung gitu. Saya bingung Terkait dengan moral ya Pak ya? terkait dengan moral Ya. gitu. Jadi ya mungkin saya sebagai pimpinan kalau memberikan izin sih memberikan izin ya, dia tidak hadir atau dia mau ada kepentingan, tapi jangan seperti itu, jangan memberikan email seperti itu. Dan itu mungkin menurut Bapak kalau memang keseringan itu salah mungkin ya Pak ya? Ya pasti itu mah salah kalau keseringan Seorang semacam sokokan gitu Pak ya? Iya, semacam KKN lah Baik, Pak. gitu. Itu yang sudah Bapak bisa mengidentifikasi perbedaannya mungkin ya Pak ya? Iya. Nah sekarang Pak yang kedua nih, selama ini bagaimana Bapak itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang tadi disebutkan oleh Bapak dilema etika, yang mana kedua-duanya sama-sama benar dan mengandung unsur nilai kebajikan gitu. Ini yang bikin pusing menurut Bapak itu seperti apa caranya tuh Pak? Ya kalau saya sebagai pimpinan ya di suatu instansi atau suatu organisasi gitu ya, mungkin saya melakukan identifikasi atau melakukan konfirmasi dulu secara head to head ya, atau one by one gitu dengan orang-orang tersebut. Nah, nanti kita setelah menerima penjelasan atau permasalahannya, di sana kita bisa memilih dan memilah mana permasalahan yang harus kita sepakati
atau kita, dan mana permasalahan yang harus kita abaikan. Nah, ini menyangkut dengan aktivitas kita sebagai seorang pimpinan gitu ya. Mungkin lebih kompleks lagi menurut Bapak tadi, lebih ke skala prioritas mungkin ya Pak ya. Iya. Semuanya mungkin benar, Iya. tapi mungkin menurut pandangan Bapak dari keduanya itu ada yang harus didahulukan dan ada yang di pending mungkin karena skala Iya. prioritas. Iya, seperti itu. Bukan berarti menolak mungkin ya Pak Bukan ya. berarti menolak, tapi bukan mungkin menolak. ditangguhkan gitu. Iya, Oke, seperti baik, itu. Pak. Terima kasih. Berikutnya Pak nih, langkah-langkah atau prosedur nih seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menangani hal tersebut di antaranya? Selain dari tadi memanggil terus bagaimana? Kalau langkah saya yang sering saya lakukan dalam menyelesaikan permasalahan seperti ini, ya diantaranya gitu. Walaupun banyak prosedur, banyak langkah gitu, diantaranya yang sering dilakukan itu dengan cara musyawarah. Dengan cara musyawarah dengan guru-guru, kalau sekolah dengan guru-guru ya, yang guru-guru baik yang senior maupun yang junior gitu. Jadi mencari jalan yang terbaik, meminta pendapat mereka. Nah, nanti kita bisa menentukan atau memutuskan yang terbaik seperti itu. Mungkin juga dalam hal ini bisa terkait dengan komite juga mungkin dilibatkan ya Bisa, Pak. Kalau memang bisa. kaitannya dengan masyarakat ya, Bisa tua ya. gitu ya. Iya. Oke Pak, berarti kata kuncinya salah satunya adalah dengan cara bermusyawarah. Selain Bermusyawarah. dari tadi Iya. dipanggil itu ya. Nah, Oke, berikutnya nih Pak, hal-hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap itu paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Yang menurut Bapak itu lebih efektif? ya tadi yang lebih efektif itu dengan musyawarah dulu ya, musyawarah dulu. Nanti kalau tidak ketemu dengan keputusan dalam musyawarah, nah kita bisa memutuskan sendiri sebagai pimpinan, tapi kita keputusannya yang paling terbaik, Ya. yang tidak merugikan salah satu pihak. Ya, betul Pak. Ya. Berikutnya Pak, hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang menurut Bapak itu ini sebuah tantangan yang buat saya. Kalau kaitan dengan tantangan itu banyak sekali tantangan ya Pak ya. Di antaranya dari segi karakter mereka gitu ya, karakter guru-guru yang ada di kita atau orang-orang yang ada di kita gitu. Terus keinginan mereka yang Keras mungkin ya, Pak. keras, terus yang berlainan juga gitu keinginannya gitu. Nah, sana merupakan suatu tantangan bagi kita sebagai pimpinan gitu. Jadi yang itu tantangannya yaitu kita jangan sampai memihak salah satu ya. Jangan sampai memihak salah satu, tapi kita harus sebagai penengah gitu. Netral. Tetapi permasalahan yang kaitannya dengan etika tadi ya, dilema etika tadi itu bisa terpecahkan dan semuanya sepakat. Walaupun ada salah satu yang pasti ya dikecewakan gitu. Ya Pak. Tuh, Pak, berikutnya nih Pak, apakah Bapak mempunyai sebuah tata cara atau jadwal tertentu nih dalam sebuah penjelasan kasus dilema etika? Apakah langsung diselesaikan di tempat itu juga atau diatur kembali jadwalnya untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedurnya seperti apa tuh Pak? Kalau tata cara pasti ada ya. Tata cara pasti ada, tapi kalau dikatakan jadwal mungkin mengikuti perkembangan. Kalau misalkan permasalahannya tidak bisa terselesaikan saat itu, mungkin di lain waktu. Atau juga kita bisa meminta bantuan kepada senior kita atau orang yang dituakan oleh kita. Minta pendapat beliau bagaimana untuk mengatasi permasalahan seperti ini gitu ya. Di antaranya yaitu dilema etika gitu. Artinya tergantung dari masalahnya ya Pak. Tergantung dari Kalau masalahnya. memang itu ringan bisa mungkin Iya. diselesaikan itu. Tapi kalau memang menurut
Bapak sendiri itu adalah sangat berat gitu, mungkin jeda waktu mungkin Jeda ya, waktu. dengan tadi Bapak bilang bahwa meminta pendapat dari senior, dari atasan mungkin. Iya, betul Pak. Betul. Baik Pak, berikutnya nih, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini Bapak anggap mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tadi? Ya, Bisa faktor, bisa seseorang gitu. ada Mhm. eh, seorang yang bisa membantu kita Mhm. untuk mempermudah dalam menyelesaikan permasalahan dilema etika ini. Iya, Gitu. iya. Di antaranya ya guru senior, terus juga kalau di sekolah ada komite sekolah, Iya, betul. ada juga atasan kita yaitu pengawas ya, ada K3S. Ya, Nah, ini orang-orang yang bisa membantu kita dalam menyelesaikan masalah dilema yang kita hadapi ini, ya, termasuk dilema etika itu ya. Gitu. oh gitu ya Pak ya. Mm-mm. Kemudian berikutnya nih yang terakhir nih Pak nih. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, menurut Bapak pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Banyak sekali pengalaman yang bisa kita dapatkan, dapat kita peroleh, dapat kita petik dalam menentukan suatu keputusan yang terkait dengan dilema etika yang ada di organisasi kita atau di instansi kita ya. Di antaranya kita bisa lebih berpikir dewasa, kita lebih bijak lagi dalam menentukan suatu kebijakan, kita bisa meraba perasaan dari orang-orang di sekitar kita gitu, sehingga tidak ada orang yang merasa tersakiti atau terdolimi oleh kita, sehingga persaudaraan atau keluargaan di lingkungan kita ini itu terjamin dengan baik dan nyaman gitu. Itu diantaranya. Biasa ya Pak. Jadi pada intinya Bapak itu dalam mengambil keputusan itu lebih mengedepankan musyawarah dan kekeluargaan ya. Iya itu. Walaupun yang namanya keputusan itu salah satu pihak pasti ada yang tetap ada saja gitu. Iya. Tapi dengan kebersamaan itu berarti keputusan itu semua dipertanggungjawabkan bersama-sama. Iya betul. Luar biasa betul. Pak. Terima kasih atas wawancaranya dan saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Atas waktunya dan semoga Bapak tetap sehat Pak ya. Amin. Semoga Bapak menjadi pemimpin yang lebih bijak lagi di sini. Amin. Terima kasih Pak. Ya Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.